untuk tutorial kali ini, kita akan membahas modul biomekanika. Sebelumnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masuk kepada slide selanjutnya, yaitu pembacaan outline materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tujuan tutorial. Yang kedua, input dan output tutorial. Yang ketiga, materi tutorial. Yang keempat, latihan soal dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan. Sebelumnya, kita perlu untuk melihat pada animasi gambar yang tertera. Nah, teman-teman sudah pernah mendengar belum biomekanika itu apa? Untuk memahami terkait materi tersebut, kita melihat pada animasi tadi, di mana menunjukkan bahwa seseorang sedang melakukan pengangkatan sebuah benda yaitu box kardus. Kita tidak pernah mengira berapa beban yang harus diangkat. Melihat pada posisi pengangkatan yang sekiranya kurang nyaman, di mana sih kurang nyamannya itu? Itu pada posisi kaki yang menekuk dan mengangkat beban dari dasar, sehingga dapat sedikit menimbulkan keluhan rasa sakit pada badan tersebut. Maka dari itu, kita harus melihat dan mengestimasikan pada pengangkatan beban supaya meminimalisir cedera pada bagian tubuh. Masuk kepada tujuan tutorial biomekanika sebagai berikut. Pertama, mampu memahami prinsip biomekanika dalam aktivitas pengangkatan. Kedua, mengetahui besar beban yang diterima pada saat melakukan kerja. Tiga, mampu memahami keterbatasan manusia dari beban kerja yang dibebankan pada anggota tubuh manusia. Keempat, mampu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dengan prinsip biomekanika. Selanjutnya, terdapat input dan output pada tutorial kali ini. Input yang pertama, data operator. Kedua, video proses pengangkatan. Ketiga, foto hasil screen capture. Keempat, sudut tubuh. Kelima, panjang segmen tubuh. Untuk outputnya, yang pertama, gaya tekan pada L5S1. Dua, analisis momen dan gaya beban kerja. Tiga, rekomendasi rancangan sistem kerja. Nah, memasuki pada materi tutorial. Apa itu pengertian dari biomekanika? Biomekanika merupakan cabang ilmu ergonomi yang menggabungkan teknik fisika, antropometri, dan ilmu kedokteran dasar, biologi dan fisiologi melalui hubungan matematika, menurut Tayarin dan Smith 1997. Nah, yang dimaksud fisika di sini itu merupakan rumus-rumus yang menyangkut resultan gaya dan momen. Teman-teman dulu sudah mengerti dong apa itu gaya dan apa itu momen. Nah, untuk gaya ini kekuatan yang dapat membuat benda tersebut yang awalnya dalam keadaan diam hingga keadaan tersebut menjadi bergerak atau berubah. Nah, untuk momen adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut dapat berotasi. Nah, untuk antropometri, pengukuran tubuh manusia dengan memakai segmen-segmen dan panjang bagian tubuh. Untuk ilmu kedokteran, nanti berkaitan gangguan yang akan diterima ketika melakukan dalam kasus ini lifting atau pengangkatan secara sering dan ternyata beban yang diangkat tersebut dalam kategori bahaya. Nah, itu memungkinkan terjadinya kelumpuhan. Untuk matematika berkaitan tentang rumus-rumus untuk perhitungan agar mendapatkan analisis dari hasil pengangkatan apakah benda tersebut dalam kategori normal atau bahaya. Masuk kepada slide berikutnya, yaitu klasifikasi biomekanik menurut Chavin dan Andreessen 1991. Dibagi menjadi dua, yaitu general biomekanik dan occupational biomekanik. Untuk general biomekanik sendiri yang berarti bagian dari biomekanika yang mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Terdiri dari dua kategori menurut Tayarin 1997, yaitu ada biostatik dan biodinamik. Untuk biostatik ini menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam. Sedangkan untuk biodinamik menganalisis pertimbangan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Nah, untuk pengertian dari occupational biomekanik sendiri yang berarti posisi di mana tubuh manusia berinteraksi dengan pekerjaan yang dimaksudkan mesin, peralatan, dan sebagainya.
dengan tujuan untuk meminimalkan keluhan rasa sakit pada titik tubuh. Masuk kepada analisis mekanik untuk action limit dan maksimum permissible limit. Nah, action limit ini sering kita sebut dengan AL, yang merupakan batasan gaya angkat normal yang direkomendasikan oleh NIOSH atau National Institute of Occupational Safety and Health. Nah, batasan gaya angkat normal ini sebesar 3.430 Newton. Untuk maksimum permissible limit atau sering kita sebut dengan MPL, yang merupakan batasan besaran gaya tekan pada segmen L5S1 atau lumbar kelima sakrum pertama dari kegiatan pengangkatan dalam 1 Newton. Nah, besar gaya tekan pada segmen L5S1 ini tidak boleh melebihi dari 6.370 Newton. Nah, pada gambar yang tertera, warna kuning tersebut yang merupakan lumbar pertama hingga lumbar kelima, sedangkan untuk warna hijau tersebut adalah sakrumnya. Apabila suatu pengangkatan melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh NIOSH, akan menimbulkan gangguan pada lumbar kelima sakrum pertama atau L5S1 tadi. Nah, pengangkatan yang tergolong berbahaya apabila sering dilakukan akan menyebabkan pecahnya disk L5S1 dan mengeluarkan lendir atau selaput disk yang berfungsi meredam pergerakan antara L5 dan S1 ini sendiri. Untuk klasifikasi nilai AL dan MPL terhadap FC atau gaya tekan pada L5S1 sebagai berikut. Jika FC kurang dari AL dalam kategori aman sehingga dapat diterima. Jika AL kurang dari sama dengan FC kurang dari MPL dalam kategori hati-hati, yang berarti diperlukan penanganan administrasi kontrol. Sedangkan jika FC lebih dari sama dengan MPL dalam kategori berbahaya, yang berarti membutuhkan penanganan engineering control. Nah, untuk administrasi kontrol, engineering control itu maksudnya apa? Kita akan bahas pada slide yang terakhir. Nah, di mana pada AL itu sama dengan 3.430 Newton pada L5S1, sedangkan MPL 6.370 Newton pada L5S1. Masuk kepada penjelasan grafik hubungan beban yang diangkat dengan jarak horizontal, di mana di sini batasannya 15 cm hingga 80 cm. Pada saat pengangkatan beban, terdapat keterkaitan antara beban atau beban dengan jarak tubuh si operator tersebut. Hubungannya dapat dilihat pada grafik yang tertera pada slide tersebut. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin jauh jarak benda dengan tubuh operator, maka batasan benda yang diangkat semakin ringan. Nah, grafik tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Grafik yang paling bawah menunjukkan dalam keadaan batas aman. Grafik yang tengah diperlukan melakukan administrasi kontrol, sedangkan bagian paling atas sudah termasuk dalam kategori yang berbahaya. Untuk garis AL atau action limit itu merupakan batasan bagian yang aman. Sedangkan garis MPL atau maximum permissible limit merupakan batasan maksimal gaya tekan pada L5S1 yang diizinkan. Sebelum mengetahui gaya tekan pada L5S1, langkah awal kita melakukan identifikasi melalui penentuan sudut pada operator. Nah, langkahnya yang pertama menentukan titik-titik pada tubuh. Ada pada jari tengah, pada tonjolan saat tangan menggenggam, kemudian ada di siku, pada lipatan siku, ada juga di leher, kemudian ada di punggung. Nah, di punggung ini posisi pada bagian yang menonjol saat bungku atau L5S1-nya sendiri. Kemudian ada di pinggang. Nah, kalau tempat pinggang ini biasanya pada tempat ini ketika laki-laki meletakkan sabuk, dan yang terakhir adalah lutut. Nah, penentuan titik ini dikarenakan sudut yang terbentuk pada bagian tubuh ini akan terasa apabila diberi beban saat melakukan aktivitas pengangkatan. Titik di lutut sebagai titik bantuan untuk menentukan sudut inklinasi atau sudut antara bidang yang menjadi acuan dengan bidang yang diukur kemiringannya. Langkah selanjutnya menghubungkan titik-titik pada garis. Nah, pada slide yang tertera itu pada garis kuning. Kemudian ada juga untuk memberikan garis tegak lurus pada tiap titik, yaitu garis merah kayak garis X dan garis Y. Kemudian langkah selanjutnya menggambarkan sudut yang terbentuk. Nah, ini antara garis merah yang horizontal dengan garis kuning. Seperti itu. Kemudian kita
membuat sudutnya, yaitu ada theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta H, dan theta T. Setelah melakukan identifikasi dengan sudut pada operator, kemudian kita melakukan perhitungan gaya tekan pada E5S1. Terdapat 4 langkah. Langkah pertama, menghitung total gaya atau W total. Ya, ini total gaya yang diberikan pada saat pengangkatan ke tubuh. Kemudian yang kedua, menghitung tekanan perut atau PA. Nah, tekanan ini timbul dari menahan beban pada saat pengangkatan yang dipengaruhi gaya-gaya yang diterima tubuh oleh pengangkatan beban. Yang ketiga, menghitung gaya otot atau FM. Gaya otot ini dihasilkan dari pergerakan otot-otot. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, menghitung gaya tekan pada L5S1 ini sendiri atau FC. Rumus yang digunakan untuk menghitung FC adalah FC sama dengan W total dikalikan cos theta 4 dikurangi FA ditambah FM, dengan keterangan sebagai berikut. FC merupakan gaya tekan pada segmen L5S1 dengan satuan Newton. W total merupakan berat total dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat dengan 1 Newton. Theta 4 merupakan sudut pada punggung. FA merupakan gaya perut dengan satuan Newton. FM gaya otot pada spinal erector dengan satuan Newton. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam menghitung FC, langkah pertama yaitu menghitung total gaya yang diberikan pada saat pengangkatan ke tubuh atau W total, di mana rumus W total yaitu W0 ditambah 2WH ditambah 2WLA ditambah 2WUA ditambah WT, dengan keterangan W total yaitu berat total dengan satuan Newton, W0 yaitu berat beban dengan satuan Newton, WH yaitu berat telapak tangan dengan satuan Newton, WLA yaitu berat lengan bawah dengan satuan Newton, WUA yaitu berat lengan atas dengan satuan Newton, WT yaitu berat punggung dengan satuan Newton. Pada perhitungan W benda dan W beban, gaya gravitasi yang digunakan yakni 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk perhitungan W pada segmen tubuh yaitu persentase pada masing-masing segmen dikalikan dengan W badan. Untuk ketentuan persentase segmen yakni WH 0,6% dikali W badan, WLA 1,7% dikali W badan, WUA 2,8% dikali W badan, WT 50% dikali W badan. Kemudian menghitung gaya tekan perut atau FA. Setelah menghitung W total, langkah kedua yaitu menghitung gaya tekan perut atau FA. Rumus FA sama dengan PA dikalikan AA, dengan AA yaitu luas diafragma dengan ketetapan 465 cm². Untuk PA atau tekanan perut dengan rumus seperti yang telah dipaparkan pada slide tersebut. Rumus tekanan perut ini menggunakan momen resultan pada E5S1. Nah, cara untuk menghitung momen resultan sebagai berikut, seperti yang tertera pada slide. Nah, kemudian untuk perhitungan pada PA ini kan terdapat perhitungan untuk ML5S1. Nah, tahap-tahapan untuk perhitungan ML5S1 itu yang pertama kita menghitung pada telapak tangan, di mana di sini kita menghitung untuk gaya beserta momennya dengan disimbolkan FYW dan MW. Untuk FYW yaitu W0 dibagi dengan 2 ditambah dengan WH, di mana W0 ini yang merupakan berat dari si bendanya yaitu massa dikalikan dengan gravitasi. Kemudian untuk WH-nya yang merupakan berat dari telapak tangan itu sendiri. Kemudian untuk momennya atau MW itu dari FYW dikalikan SL1 dikalikan cos theta 1, di mana FYW itu perhitungan yang tadi yang telah dihitungkan pada gaya telapak tangan, kemudian dikalikan dengan SL1 atau panjang dari telapak tangan, kemudian dikalikan dengan cos theta 1. Nah, kemudian masuk kepada perhitungan pada lengan bawah. Di sini kita juga menghitung untuk FYE dan ME atau gaya beserta momennya. Nah, untuk FYE gayanya itu ya dengan rumusan FYW ditambah dengan WLA, di mana FYW yang merupakan perhitungan sebelumnya yaitu perhitungan pada gaya telapak tangan ditambahkan dengan WLA. Nah, di WLA ini merupakan berat dari lengan bawah. Nah, kemudian untuk momennya yaitu ME.
MW ditambah kurung buka WLA dikali lambda 2 dikali SL2 dikali cos theta 2 ditambah dalam kurung lagi FYW dikali SL2 dikali cos theta 2. Nah, di sini untuk momennya MW-nya ini kita juga mengambil dari perhitungan sebelumnya pada momen telapak tangan. Kemudian untuk lambdanya itu sudah ada keterangannya. Nah, keterangannya itu pada bagian slide bawah bagian pojok. Nah, itu ada ketentuan untuk lambda 2, lambda 3, dan lambda 4. Nah, di mana perhitungannya nanti setelah dimasukkan lambdanya, kemudian kita menghitung untuk SL juga. Nah, SL ini berkaitan kepada panjang lengan bawahnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu menghitung pada lengan atas. Nah, di sini sama juga, kita juga tetap menghitung FYS dan MS atau gaya dan momennya pada lengan atas. Nah, untuk FYS atau gayanya kita FYE ditambah dengan WUA. Nah, FYE ini kita menghitung pada perhitungan yang sebelumnya, yaitu pada gaya lengan bawah kemudian ditambah dengan WUA. Nah, di WUA-nya ini sendiri itu merupakan berat dari lengan atasnya itu sendiri. Nah, kemudian masuk kepada MS. Nah, di MS ini rumusannya ME ditambah kurung buka WUA dikalikan lambda 3 dikali SL3 dikali cos theta 3 ditambah dalam kurung FYE dikali SL3 dikali cos theta 3. Nah, di sini untuk ME-nya tetap sama, kita menggunakan pada perhitungan sebelumnya pada momen lengan bawah atau ME tadi. Nah, untuk WUA-nya kita tetap pada pakai berat dari lengan atasnya, kemudian untuk lambdanya sudah ada ketentuannya, dan SL-nya yang merupakan panjang dari lengan atasnya itu sendiri SL3. Nah, selanjutnya jika sudah didapat, kita masuk kepada perhitungan selanjutnya yaitu pada bagian punggung. Sama juga di bagian punggung ini kita menghitung pada gaya dan juga momennya, tapi untuk di momennya ini sudah nanti masuk kepada rumusan ML5S1 atau gaya tekan pada L5S1. Nah, pertama kita menghitung FYT yaitu 2 FYS ditambah dengan WT. Nah, FYS-nya ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya yaitu pada lengan atas. Kalau untuk WT-nya sendiri itu dari perhitungan si berat dari punggungnya itu sendiri, dimana untuk WT-nya itu 50% dikalikan dengan berat badannya. Nah, kemudian untuk ML5S1 nya ini dengan rumusan 2MS ditambah dalam kurung WT dikali lambda 4 dikali SL4 dikali cos theta 4 ditambah dalam kurung juga 2FYS dikali SL4 dikali cos theta 4. Nah, setelah itu sudah didapatkan untuk perhitungan pada ML5S1. Jadi begitu teman-teman untuk runtutan perhitungan dari ML5S1 ini. Jadi terdapat keterkaitan antara perhitungan sebelum dan perhitungan sesudahnya. Jadi untuk ML5S1 ini perhitungan terakhirnya itu didapat dari pada punggung, perhitungan pada punggungnya. Begitu teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ML5S1 itu berapa, kita bisa masukkan kepada rumusan FM, di mana rumusan FM ini, FM sama dengan ML5S1 dikurangin FA dikalikan D dibagi dengan E. Nah, kan kita tadi sudah menghitung tuh ML5S1 nya. Nah, kemudian dikurangin dengan FA. Nah, FA ini yang merupakan gaya perut. Sedangkan untuk D ini ada ketetapan rumusnya yaitu 7 ditambah dengan dalam kurung 15 kurangin 7 dikalikan dengan theta 4 dibagi dengan 90 derajat. Nah, itu untuk nilai dari D-nya. Kemudian dibagi dengan E. E ini merupakan ketetapannya dengan estimasinya 0,05 meter. Seperti itu dengan keterangannya yang tertera pada slide, di mana setelah itu kita sudah mengetahui rumusan untuk FC itu sendiri. Kemudian masuk kepada rekomendasi. Setelah mendapatkan hasil FC, kemudian mengklasifikasikan FC tersebut, apakah tergolong aman, hati-hati, atau bahaya. Kemudian memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil klasifikasinya. Apabila dalam kondisi hati-hati, maka rekomendasi yang diperlukan yaitu administrative control. Sedangkan dalam kondisi berbahaya menggunakan engineering control. Untuk administrative control itu meminimalisir pekerjaan
dengan banyak latihan atau penjadwalan waktu istirahat yang sesuai dengan pekerjaannya, antara lain dengan rotasi kerja. Misalkan si A mengangkat kardus pada pukul 8 hingga 9 pagi dan si B dari jam 9 hingga jam 10 pagi. Namun keesokan harinya dapat bergilir antara pekerja A dan pekerja B. Nah, kemudian ada juga training atau learning how to reduce risk of CPDS, di mana supaya si pekerja tersebut lebih mengetahui bahaya-bahaya yang ada di lingkungan pekerjaannya dan bagaimana caranya agar pekerja tersebut dalam kondisi tetap aman. Kemudian ada juga exercise atau istirahat dan relaksasi. Kemudian ada juga job career change atau keluar dari pekerjaan lama dan cari pekerjaan baru yang lebih aman. Kemudian untuk rekomendasi engineering control itu terdapat beberapa contoh seperti job redesign dengan memperbesar pekerjaannya dengan melebihi waktu pengerjaan task seperti perharinya mengangkat 20 kardus, kemudian setelah adanya redesign menjadi 16 kardus. Kemudian ada juga perancangan workstation, di mana di sini merancang area kerja agar lebih nyaman dan ergonomik, seperti menentukan ketinggian origin benda saat membawa beban agar tidak kesulitan. Kemudian ada juga aksesoris workplace, tools atau equipment, dimana misalkan pada awalnya memakai jam tangan, nah namun waktu saat mengangkat terasa terganggu. Nah kemudian disarankan untuk melepas jam tangan tersebut. Nah dan juga ada juga pada penggunaan seperti sepatu atau alas kaki yang licin, kemudian lantai dasaran yang licin seperti itu. Kemudian yang terakhir adanya rekomendasi yang diberikan pada engineering control ini seperti pada grafik yang tertera pada di atas, yaitu semakin berat beban yang dibawa dengan jarak dari tubuhnya semakin jauh, maka pengangkatan tersebut semakin berbahaya. Dan rekomendasi yang terakhir yaitu penggunaan APD atau alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian masuk kepada latihan soal beserta pembahasan. Untuk lebih mempermudah pemahaman teman-teman, mari kita cermati pada latihan soal berikut ini. Teman-teman boleh mempost dulu video ini lalu mengerjakan soal latihannya, kemudian kita mencocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Dengan begitu teman-teman akan lebih mengerti dan memahami konsep dari biomekanika ini sendiri. Latihan soal, seorang pekerja mengambil kotak yang memiliki berat 60 kg di mana berat badannya sebesar 65 kg. Jarak pergelangan tangan ke pusat massa benda 0,07 meter dengan θ 1 20 derajat. Jarak pergelangan tangan ke siku 0,28 meter dengan θ 2 20 derajat. Jarak siku ke bahu 0,3 meter dengan θ 3 80 derajat. Jarak bahu ke L5S1 0,36 meter dengan θ 4 45 derajat. Sudut inklinasi perut 45 derajat. Sudut inklinasi paha 50 derajat. Hitunglah gaya tekan pada L5S1 tersebut. Nah, untuk mempermudah teman-teman melakukan rekapitulasi soal seperti yang tertera pada tabel. Nah, di mana SL itu merupakan panjang dan kemudian ada ketetapan dari lambdanya untuk lambda 2, lambda 3, dan lambda 4, di mana lambda 2 0,43, lambda 3 0,436, lambda 4 0,67. Berikut merupakan tahapan perhitungan dari gaya tekan pada L5S1 seperti yang dipaparkan pada slide berikut ini. Masuk kepada perhitungan pertama yaitu untuk weight total. Nah, di mana weight total ini terdapat rumusannya yaitu W0 ditambah dengan 2WH ditambah 2WLA ditambah 2WUA ditambah dengan WT. Nah, untuk penjabaran dari W0 itu merupakan massa dikalikan dengan gravitasi, di mana massa di sini merupakan massa dari bendanya. Kemudian untuk W badan yaitu dengan rumus massa kali gravitasi dengan massanya itu merupakan massa dari subjeknya. Kemudian untuk WH, WLA, WUA, WT yang merupakan
Persentase segmen tubuh dikalikan dengan W badan, di mana pada persentase segmen tubuh pada WH yaitu 0,6%, kemudian untuk WLA 1,7%, untuk WUA 2,8%, dan untuk WT sebesar 50%. Setelah kita melakukan perhitungan dan dimasukkan kepada rumus W total, didapatkan hasil untuk W total yaitu sebesar 991,3 Newton. Kemudian melakukan perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan pada segmen. Yang pertama pada telapak tangan. Di telapak tangan ini kita menghitung gaya beserta momennya atau FYW dan MW, di mana pada FYW sama dengan 600 dibagi 2. Nah, 600-nya ini merupakan W0 atau berat dari benda tersebut. Kemudian ditambah dengan 3,9. Untuk 3,9 ini yang merupakan WH atau presentasi dari telapak tangan dikalikan dengan W badan, dan didapatkan hasil untuk FYW sebesar 303,9 Newton. Untuk momen pada telapak tangan atau MW yaitu 303,9. Nah, 303,9 ini didapat dari FYW atau gaya pada telapak tangan yang telah kita hitung di atasnya tadi. Kemudian dikalikan dengan 0,07, ini didapat dari SL1 atau panjangnya, kemudian dikalikan dengan cos 20 dan didapatkan hasil untuk MW sebesar 19,99 Nm. Perhitungan selanjutnya untuk segmen lengan bawah. Nah, sama di sini kita juga menghitung untuk gaya beserta momennya atau FYE dan ME-nya. Yang pertama kita menghitung pada gaya lengan bawah atau FE, di mana 303,9 ini didapatkan dari gaya pada telapak tangan, kemudian ditambahkan dengan 11,0, di mana 11,0 ini merupakan persentase dari segmen lengan bawah dikalikan dengan W badan dan didapatkan hasil sebesar 314,95 Newton. Kemudian untuk momen pada lengan bawah kita hitung dengan cara 19,99, ini didapat dari momen pada telapak tangan yang telah kita hitung sebelumnya ditambahkan dengan dalam kurung 11,05 dikali 0,43 dikali 0,28 dikali dengan cos 20. Nah, rumusan ini didapat dari WLA dikalikan dengan lambda 2 dikalikan dengan SL2 dikalikan dengan cos theta 2. Kemudian ditambah lagi dengan dalam kurung 303,9 dikali 0,28 dikali cos 20, di mana rumusan ini didapat dari FYW dikalikan SL2 dikalikan cos theta 2 dan didapatkan hasil untuk ME sebesar 101,20 Nm. Langkah berikutnya kita menghitung pada segmen lengan atas. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menghitung untuk gaya beserta momennya atau FYS dan MS-nya. Untuk perhitungan pada FYS di mana 314,95 ini angka didapatkan dari FYE atau gaya pada lengan bawah. Kemudian ditambahkan dengan 18,2 ini didapatkan dari persentase segmen tubuh dari lengan atasnya dikalikan dengan W badan dan didapatkan hasil untuk FYS sebesar 333,15 Newton. Kemudian masuk kepada perhitungan momen pada lengan atas atau MS, 101,20 ini didapatkan dari ME atau momen pada lengan bawah yang sebelumnya sudah kita hitung. Kemudian ditambahkan dengan dalam kurung 18,2 dikalikan 0,436 dikalikan 0,3 dikalikan dengan cos 80 derajat, di mana rumusan ini didapat dari WUA dikalikan dengan lambda 3 dikalikan dengan SL3 dikalikan dengan cos theta 3. Kemudian ditambah dengan dalam kurung lagi 314,95 dikali 0,3 dikali cos 80 derajat. Rumusan tersebut didapatkan dari FYE dikalikan dengan SL3 dikalikan cos theta 3 dan didapatkan hasil pada MS atau momen lengan atas sebesar 118,02 Nm. Untuk perhitungan yang terakhir pada segmen punggung. Ini sama halnya, kita menghitung untuk gaya beserta momennya untuk FYT dan untuk MT. Untuk FYT dengan rumusan 2 dikali 333,15. Nah, angka 333,15 didapatkan dari FYS atau perhitungan gaya pada lengan atas yang tadinya telah kita hitung, ditambah dengan 325, di mana 325 ini didapatkan dari
WT atau presentasi segmen tubuh dikalikan dengan W badan dan didapatkan hasil untuk FYT sebesar 991,3 Newton. Kemudian masuk kepada momen MT dengan rumusan 2 dikalikan 118,02. Nah, angka 118,02 ini didapatkan dari momen sebelumnya atau momen pada lengan atas. Kemudian ditambahkan dengan dalam kurung 325 dikalikan 0,67 dikalikan 0,36 dikalikan cos 45 derajat dengan rumusan WT dikalikan lambda 4 dikalikan SL 4 dikalikan dengan cos theta 4. Ditambahkan dengan dalam kurung lagi 2 dikali 333,15 dikalikan 0,36 dikalikan cos 45 derajat dengan rumusan 2 dikalikan dengan FYS dikalikan SL4 dikalikan cos theta 4. Didapatkan hasil untuk MT atau momen pada punggung sebesar 461,1 Newton meter. Nah, untuk perhitungan pada segmen ini memiliki keterkaitan dari rumus sebelumnya dan rumus sesudahnya. Nah, teman-teman perlu memperhatikan untuk perhitungan pada gaya beserta momen di mana pasti menggunakan perhitungan sebelumnya. Setelah itu, kita melakukan perhitungan gaya dan tekanan perut. Yang pertama kita menghitung pada PA atau tekanan perut dengan rumusan 10 pangkat min 4 dikalikan dengan dalam kurung 43 dikurangi 0,360 dalam kurung theta H ditambah dengan theta T di dalam kurung lagi dibagi dengan 75 dikalikan dengan M L5S1 dipangkatkan dengan 1,8. Setelah kita melakukan perhitungan didapatkan untuk PA sebesar 0,73 Newton per cm kuadrat. Setelah itu kita baru masuk kepada gaya perut atau FA di mana untuk rumusan FA ini yaitu PA dikalikan dengan AA. Nah, untuk PA tadi kan kita sudah menghitung sebesar 0,73, kemudian dikalikan dengan AA di mana AA ini sudah ada ketetapannya sebesar 465 dan didapatkan perhitungan pada FA sebesar 339,45 Newton. Kemudian masuk kepada perhitungan gaya otot dan kompresi. Kita perlu menghitung gaya otot spinal erector dengan cara Fm sama dengan M L5S1 dikurangin FA dikalikan D dibagi dengan E, di mana E merupakan ketetapan sebesar 0,05 dan untuk D yang merupakan rumusan dari jarak dari gaya perut ke L5S1 dengan rumusan 7 ditambah dalam kurung 15 dikurangin 7 dikalikan dengan theta 4 dibagi dengan 90. Didapatkan hasil untuk Fm sebesar 8475,21 Newton. Nah, yang terakhir, setelah kita menghitung perhitungan yang tadi didapatkan untuk rumusan FC yaitu W total dikalikan dengan cos theta 4 dikurangin FA ditambah FM, di mana 991,3 dikalikan cos 45 dikurangin 339,45 ditambah 8475,21. Didapatkan untuk hasil FC sebesar 8836,71 Newton. Nah, dalam hal ini FC melebihi batas dari MPL yaitu sebesar 6370 Newton. Nah, jika melewati batas dari MPL termasuk dalam kategori berbahaya. Nah, pada perhitungan soal kita sudah mengetahui bahwa kategori termasuk dalam kategori yang berbahaya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut membahayakan bagi pekerja dan sebaiknya dilakukan perbaikan dari segi engineering control dan administrative control sehingga pekerja dapat bekerja dengan sehat tanpa mengalami cedera pada L5S1 serta tujuan dan target perusahaan dapat tercapai. Dengan begitu, dengan adanya lingkungan yang aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari pekerja tersebut. Alhamdulillah, materi tutorial biomekanika sudah selesai. Gimana nih perasaannya teman-teman? Lumayan sedikit mengerti kan? Nah, kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan melalui kelas pembelajaran besok ya teman-teman. Baiklah, sebelum saya tutup, ini ada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224.
Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur man qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Usikum wa nafsi bitaqwallaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.